Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Berkah ya. Dimana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai kartu persediaan atau biasa disebut dengan inventory card. Oke, di sini untuk bentuk laporan dari kartu persediaan sendiri seperti ini kira-kira bentuknya ya. Jadi ada kolom tanggal, kemudian ada invoice ya, nomor faktur atau nomor transaksi. Kemudian ada kolom description ini untuk menuliskan keterangan. Kemudian di sini untuk sisi sebelah kanan ada kolom in, ada kolom out dan ada kolom balance. Di mana untuk kolom in ini akan kita gunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi pembelian maupun retur pembelian. Sedangkan kolom out ini digunakan untuk mencatat setiap adanya transaksi penjualan ataupun retur penjualan. Dan kolom balance ini untuk mencatat saldo ya, saldo akhir dari setiap adanya transaksi. Nah, catatan buat kalian di sini untuk kartu persediaan sendiri ini akan kita gunakan untuk mencatat keluar masuknya barang yang ada di persediaan perusahaan kita. Jadi dengan adanya kartu persediaan ini kita bisa mengontrol persediaan barang dagang kita, kapan saat kita harus berbelanja atau membeli barang dagang dan kapan barang itu harus kita jual. Nah, untuk kasus PT Berkah sesuai dengan yang ada di soal sini, untuk metode persediaan yang akan kita gunakan di sini adalah metode FIFO. Artinya metode FIFO itu sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Untuk di sini sistemnya adalah metode harga pokok rata-rata ya. Jadi menggunakan metode moving average atau rata-rata tertimbang seperti itu. Nah, kemudian setelah metode untuk persediaan sudah kita ketahui, maka di sini harus kita ketahui juga untuk persediaan awal dari barang dagang kita. Untuk saldo persediaan awal di sini dengan dua persediaan, yang pertama adalah 80 unit dan yang kedua adalah 70 unit dengan harga pokok masing-masing adalah 500.000 per unitnya untuk yang acu, untuk yang barang acu cek ini ya 500.000, kemudian untuk auksonnya adalah 600.000. Oke, itu kira-kira untuk pengantar di awal untuk kartu persediaan. Nah, untuk mengetahui transaksi mana-mana yang bisa masuk di dalam laporan kartu persediaan ini adalah seperti di awal tadi saya jelaskan bahwa kartu persediaan ini untuk mencatat setiap adanya keluar masuknya barang. Nah, untuk jurnal khusus yang berhubungan dengan keluar masuknya barang, di sini ada jurnal penjualan atau sales journal. Di sini kita bisa lihat transaksi yang terjadi setiap adanya penjualan itu adalah tanggal 2, tanggal 8, tanggal 14 dan tanggal 20. Ini adalah catatan-catatan tentang keluarnya barang yang ada di persediaan, yaitu adanya penjualan secara kredit. Kemudian setelah itu kita lihat di jurnal pembelian atau purchase journal, di sini adalah catatan-catatan keluar adanya barang yang masuk ya. Jadi adanya barang masuk itu karena adanya transaksi pembelian baik kredit maupun tunai. Nah, transaksi untuk pembelian sendiri di sini terjadi tanggal 5 dan tanggal 13. Berarti di sini untuk referensi kita untuk mencari dokumen transaksi mana-mana yang transaksi keluar masuknya barang, kita bisa lihat di jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Kemudian ada satu lagi transaksi penjualan secara tunai, itu masuk di jurnal periman kas atau cash receipt journal, itu terjadi di tanggal 11 oke ya. Jadi ada transaksi penjualan tunai dari PT Berkah kepada customer itu terjadi tanggal 11, sehingga sumber dokumen transaksi yang kita gunakan adalah selain dari sales journal dan purchase journal, itu ada satu transaksi di jurnal periman kas yaitu transaksi tanggal 11, yaitu adanya transaksi bukan tanggal 11, ini kan penjualan kendaraan ya. Tanggal 9, ada tanggal 9 itu ada transaksi penjualan secara tunai. Oke, setelah diketahui tanggal-tanggal transaksi mana yang mempengaruhi keluar masuknya barang, maka kita akan coba kelompokkan di sini mulai dari tanggal terkecil ya, dari jurnal penjualan. Di sini ada tanggal 2, tanggal 8, 14, 20. Kemudian di jurnal pembelian ada tanggal 5 dan tanggal 13. Kemudian di jurnal periman kas itu ada tanggal 9. Nah, setelah kita sudah tahu tanggal-tanggal transaksi yang berpengaruh terhadap keluar masuknya barang, kita akan coba susun di sini berdasarkan tanggal terkecil. Artinya kita akan coba input dari tanggal terkecil dulu nanti untuk di kartu persediaannya gitu.
Nah, untuk mengisi kartu persediaan, tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan coba input untuk saldo awal dari persediaan itu. Di sini kita ketahui ada dua persediaan ya, ada dua persediaan. Untuk persediaan pertama itu adalah untuk yang acu cek di sini adalah 80 unit dan yang kedua ada auction itu 70 unit. Berarti jika ada dua jenis persediaan barang dagang, kita harus membuatkan dua kartu persediaan. Jadi satu kartu persediaan itu catatan untuk hanya satu jenis barang saja. Karena di dalam PT Berkah ini hanya menjual dua jenis barang, berarti kita harus membuat dua kartu persediaan. Oke, yang pertama kita akan coba masukkan untuk saldo awalnya, yaitu untuk saldo awal kita buat tanggal 1, kemudian invoice numbernya kosong, untuk deskripsinya kita isi dengan saldo awal. Oke, karena saldo di sini saldo awal, maka kita langsung masuk ke kolom balance. Oke, di sini di kolom dalam untuk quantity atau jumlahnya kita masukkan saldo awalnya di sini. Saldo awal adalah 80 unit untuk yang acu cek ini. Oke, 80 unit dengan harga pokoknya di sini kita lihat harga pokok sebesar 500.000. Oke, 500.000. Sehingga nilai persediaan awal dagang kita adalah jumlah persediaan dikalikan harga pokoknya. Di sini didapatlah nilai sebesar 48 juta. Oke, untuk mempermudah dalam proses input transaksi, ini saya coba belah menjadi dua layar di sini ya untuk mempermudah. Oke, setelah kita input untuk data atau saldo awal dari persediaan barang yang pertama, kita akan coba input untuk persediaan barang yang kedua yaitu yang auction. Tanggalnya masih tanggal 1 ya. Jadi setiap adanya saldo awal kita harus gunakan tanggal 1. Kemudian yang selanjutnya untuk keterangannya adalah saldo. Nah, karena saldo kita langsung masuk ke kolom balance di sini. Oke, sebutkan jumlahnya tadi untuk yang kedua adalah 70 unit. Ya, dengan harga pokok di situ adalah 600.000. Ya, 600.000 sehingga nilai persediaan untuk yang auction itu sebesar 42 juta. Oke, sekarang kita akan coba telusuri dokumen-dokumen transaksi yang sudah saya susun tadi dari atas, dari tanggal terkecil sampai tanggal yang terbesar. Di sini ini kita bisa ambil dari data tanggal ini, kita ambil dari jurnal penjualan tadi atau sales jurnal, jurnal pembelian dan jurnal penerimaan kas. Oke, sekarang kita akan coba telusuri atau kita lihat transaksi tanggal 2. Oke, kita masuk transaksi tanggal 2. Oke, di sini untuk faktur tanggal 2 ya. Di sini untuk yang barang pertama kita jual 20 unit ya. Jadi karena ini penjualan maka otomatis kita akan masuk ke kolom out nanti. Oke, yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 2. Kemudian untuk invoice numbernya atau nomor faktur adalah FPJ 12-1. Deskripsinya ini bisa kita kasih keterangan ini jual kepada siapa. Oke, di sini kita jual kepada toko Alex. Jadi penjualan kepada toko Alex. Oke, karena tanggal 2 atau transaksi tanggal 2 ini adalah transaksi penjualan, maka kita masuk ke kolom out. Oke, masuk ke kolom out. Di sini untuk barang yang pertama kita jual 20 unit. Berarti di kolom out di kolom quantity ini kita masukkan 20 unit, kemudian harga pokok yang kita jual. Karena yang kita jual adalah 80 unit ini, kita jual 20 berarti harga pokok atau price-nya ini kita gunakan harga 600.000. Oke, catatan buat kalian ya. Jadi untuk kartu persediaan ini yang kita gunakan adalah harga pokok barang, bukan harga penjualan. Oke, sekali lagi yang kita gunakan di sini adalah harga pokok ya, bukan harga penjualan. Oke, lalu kita hitung untuk jumlahnya atau amount-nya di sini didapat nilai penjualan adalah 10 juta. Oke, setelah data penjualan ini kita masukkan, langkah selanjutnya kita akan coba hitung saldonya di sini. Untuk saldo awal kita punya 80 unit, kemudian di tanggal 2 ini kita jual 20 unit. Sehingga persediaan barang dagang kita per tanggal 2 ini menjadi 60 unit dengan harga pokok 600.000 sehingga nilai persediaan barang dagang kita per tanggal 2 Desember itu sebesar 30 juta. Oke, untuk yang barang pertama. Sekarang kita akan input untuk yang kategori barang auction ini. Berarti kita masuk ke kartu persediaan untuk yang kartu persediaan auction. Oke, sama seperti tadi cara inputnya adalah tanggalnya tanggal 2. Ya, nomor fakturnya pun sama, FPJ 12-1, keterangannya pun sama, penjualan kepada toko Alex. Oke, kita masuk ke kolom out di sini karena penjualan. Oke, untuk kategori yang auction kita jual di sini 15 unit ya. Dengan harga pokok yang kita jual di sini adalah 600.000.
sehingga nilai penjualan tanggal 2 untuk yang auction itu sebesar 9 juta. Oke, lalu kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya kita ada saldo 70 unit kemudian dijual 15 unit, sehingga di sini untuk persediaan barang dagang untuk tipe auction itu sebesar 55 unit dengan harga pokok di situ 600.000. Kemudian nilai persediaan barang dagang kita per 2 Desember untuk yang auction itu sebesar 33 juta. Oke, kita lanjutkan untuk dokumen transaksi berikutnya. Di sini ada tanggal 5. Oke, kita cari dokumen transaksi untuk yang tanggal 5. Oke, dokumen transaksi tanggal 5 itu ada di dokumen nomor 7. Oke, di sini ada faktur, kopnya adalah PT Nusa Persada. Berarti tanggal 5 ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Oke, kita masukkan tanggalnya, tanggal 5 ya. Oke, tanggal 5, kemudian invoice numbernya di situ adalah NP2-12. Keterangannya adalah pembelian kepada PT Nusa Persada. Oke, karena transaksi tanggal 5 ini adalah transaksi pembelian, maka kita masuk ke kolom in. Oke, di sini untuk barang yang pertama, untuk yang acucek ini itu sebesar atau sebanyak 18 unit ya. Kita masukkan ke kolom quantity. Kemudian di sini harga pembeliannya adalah 500.000, sehingga untuk jumlahnya di sini dapat nilai pembelian sebesar 9 juta. Oke, setelah itu kita masuk ke kolom balance atau saldo. Oke, di sini ada saldo sebelumnya 60 unit, kemudian ada pembelian tanggal 5 sebesar atau sebanyak 18 unit, sehingga nilai persediaan barang dagang kita sekarang menjadi 78 unit ya, dengan harga pokok di sini sebesar 500.000 dengan jumlah persediaan itu sebesar 39 juta per tanggal 5. Oke, sekarang kita masuk untuk yang jenis barang auction. Untuk auction di sini tanggal 5 ya, kita tanggal 5 kita masukkan dulu tanggalnya, kemudian kita masukkan invoice numbernya. Oke, keterangannya masih sama dengan yang di atas, pembelian kepada PT Nusa Persada. Oke, untuk tanggal 5 di sini untuk auction kita beli 10 unit barang dengan harga pembelian di sini 600.000, masih sama dengan harga pokok barang kita. Sehingga per tanggal 5 untuk auction kita membeli barang jumlahnya adalah 6 juta. Oke, setelah itu kita akan masuk ke kolom balance di sini. Oke, sebelumnya ada persediaan 55 unit, kemudian kita tanggal 5 beli 10 unit, sehingga untuk jumlah persediaan per tanggal 5 itu menjadi 65 unit dengan harga pokok 600.000, jumlah persediaan per tanggal 5 itu menjadi 39 juta. Oke, kita lanjut untuk yang dokumen transaksi berikutnya, yaitu tanggal 5 lagi. Oke, tanggal 5 untuk dokumen nomor 7 ada transaksi pembelian kredit. Sekarang untuk tanggal 5 ya, di sini ada dokumen nomor 8 ada retur pembelian. Oke. Untuk transaksi retur ini dicatat di dokumen nomor 9. Oke, di sini ada retur pembelian. Barang yang kita beli itu karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan dengan yang kita pesan, maka otomatis barang kita kembalikan. Oke, di sini ada retur pembelian kepada PT Nusa Indah. Nah, yang pertama di sini kita masukkan tanggalnya masih sama, di tanggal yang sama kita mengembalikan barang yang kita beli. Kemudian di sini untuk keterangannya adalah retur kepada PT Nusa Indah. Oke, jika ada transaksi retur karena ini adalah retur pembelian, maka kita tetap masuk di kolom in. Dengan cara di sini perhatikan untuk yang barang pertama kita mengembalikan 2 unit barang, sehingga jika retur maka kita menulisnya dengan cara menggunakan tanda min. Artinya di sini jika retur itu menggunakan min, karena yang diretur adalah 2 unit barang, maka di sini menulisnya min 2 dengan harga pengembalian di sini 500.000, sehingga jumlah returnya didapat 1 juta. Oke, kemudian kita masuk ke kolom saldo. Perhatikan untuk jika ada retur pembelian otomatis akan mengurangi nilai persediaan. Oke. Sebelumnya ada nilai persediaan itu 78 unit, karena ada pengembalian barang otomatis persediaan barang dagang kita akan berkurang. Ya, akan berkurang. Karena tadinya pada saat pembelian barang dagang kita akan bertambah. Tetapi pada saat barang yang kita beli kemudian kita kembalikan kepada supplier atau pemasoknya, otomatis persediaan dagang kita akan berkurang. Sehingga 78 itu berkurang menjadi 2 menjadi 76. Kemudian harga pokoknya masih tetap di sini 500.000, sehingga per tanggal 5
setelah retur itu jumlah nilai persediaan dagang menjadi 38 juta. Oke, sekarang kita masuk untuk yang jenis persediaan auction. Masih sama cara inputnya tanggal 5. Oke, tanggal 5 ya. Sini tanggal 5. Kemudian invoice-nya adalah RNP 3-13, keterangannya retur pembelian. Oke, masih sama seperti tadi cara inputnya di sini. Untuk yang auction dikembalikan 2 unit. Kita menulisnya adalah min 2. Oke, harga pengembalian di sini yang kita kembalikan 600.000 sehingga nilainya adalah 1.200.000. Oke, seperti halnya tadi di atas bahwa pengembalian itu akan mengurangi nilai persediaan. Sebelumnya ada persediaan sebanyak 65 unit, kemudian ada pengembalian barang itu 2 unit sehingga persediaan dagang kita berkurang menjadi 63 unit dengan harga pokok barang itu di situ adalah 600.000 sehingga per tanggal 5 setelah adanya retur persediaan barang dagang kita menjadi 37.800.000. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi selanjutnya yaitu dokumen tanggal 8. Oke, kita cari di dokumen transaksi, kita telusuri tanggal 8 itu ada di dokumen nomor berapa. Oke, di dokumen nomor 13 di sini ada faktur ya. Ternyata untuk nomor 8 ini tanggal 8 adalah transaksi faktur di sini. Ada faktur penjualan, ada penjualan secara kredit. Oke, sekarang kita input tanggal penjualannya di sini tanggal 8. Ya, invoice-nya adalah FPJ 12-2, keterangannya adalah penjualan kepada toko baru. Di sini kita jual kepada toko baru. Oke, karena transaksi tanggal 8 ini adalah transaksi penjualan, maka kita masuk ke kolom out. Oke, di sini kita jual 8 unit untuk yang barang pertama, acu cek itu. Kemudian di sini harga pokok barang yang kita jual ya, itu adalah 500.000. Kemudian nilai penjualan itu sebesar 4 juta. Oke, kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada persediaan itu 76 unit, kemudian ada penjualan artinya barang kita menjadi berkurang karena dijual sehingga persediaan menjadi 68 unit. Harga pokok masih tetap di sini 500.000 sehingga nilai persediaan kita per tanggal 8 menjadi 34 juta untuk jenis barang yang acu cek ini. Kemudian kita masuk ke persediaan barang yang auction. Oke, masih sama, masih tanggal 8. Nomor fakturnya pun sama, keterangannya pun di sini ya. Tanggal 8 Oke, FPJ 12-2, keterangannya adalah penjualan kepada toko baru. Oke, karena penjualan kita masuk ke kolom out. Oke, di sini tanggal 8 untuk yang auction kita jual 8 unit sama dengan yang acu cek tadi. Nilai harga pokok barang kita jual adalah 600.000 sehingga nilai penjualan menjadi 4.800.000. Oke, kita masuk ke kolom saldo. Ya, saldo sebelumnya ada 68 unit, dijual 8 unit sehingga di sini menjadi 55 unit per tanggal 8 dengan harga pokok 600.000 dan nilai persediaan kita menjadi 33 juta per tanggal 8. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke tanggal 9. Oke, kita cari dokumen transaksi tanggal 9. Ini ada di dokumen nomor 14. Ya, ternyata di sini tanggal 9 adalah penjualan kontan. Oke, di sini kita masih jual ya. Tanggal 9 kita masukkan tanggalnya dulu tanggal 9. Oke, invoice numbernya di sini nomor fakturnya adalah NK12-1. Keterangannya adalah penjualan tunai. Oke, karena penjualan masih sama kita masuk ke kolom out ya seperti tadi tanggal 8. Di sini untuk yang acu cek kita jual 6 unit ya dengan harga pokok barang yang kita jual adalah 500.000. Kemudian nilai penjualan kita menjadi 3 juta. Oke, masuk ke kolom saldo. Sebelumnya adalah saldo 68 dijual 6 sehingga persediaan kita sekarang menjadi 62 unit dengan harga pokok 500.000 sehingga nilai persediaan barang dagangan kita berkurang menjadi 31 juta. Oke, kita masuk untuk jenis barang yang auction sekarang. Ya, tanggalnya tanggal 9 masih sama. Oke, di sini adalah NK12-1. Keterangannya penjualan tunai. Lalu kita masuk ke kolom out. Di sini tanggal 9 untuk yang auction kita jual 10 unit. Harga pokok penjualan 600.000 sehingga nilai penjualan adalah 6 juta. Oke, sebelumnya ada saldo 55 unit dijual 10 sehingga sekarang menjadi 45 unit dengan harga pokok 600.000. Nilai persediaan per tanggal 9 untuk auction menjadi 27 juta. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen selanjutnya.
Oke, tanggal 13. Oke, kita cari untuk transaksi tanggal 13. Oke, di sini untuk tanggal 13 ada di dokumen transaksi nomor 18. Oke, di sini tanggal 18 ada transaksi pembelian kepada PT Cipta Pesona Intijaya. Ya, masing-masing di sini kita jual 22 unit untuk yang acucek dan 20 unit untuk yang auction. Oke, kita masukkan dulu yang barang pertama di sini. Kita masukkan tanggal 13 ya di sini transaksinya dengan nomor faktur L14-12. Keterangannya adalah pembelian kepada PT Cipta Pesona. Oke, karena pembelian kita masuk ke kolom in. Di sini kita beli untuk yang barang pertama adalah 22 unit dengan harga pembelian di sini masih sama dengan harga pokok 500.000, sehingga nilai pembelian di sini adalah 11 juta. Oke, sekarang kita input nilai pembelian, kita masuk ke kolom saldo. Ya, sebelumnya kita punya saldo 62 unit, kemudian ada pembelian barang 22 sehingga persediaan kita menjadi bertambah. Sekarang menjadi 84 unit dengan harga pokok masih tetap 500.000, nilai persediaan per tanggal 13 menjadi 42 juta. Oke, sekarang kita masuk untuk jenis barang auction. Ya, tanggalnya masih tanggal 13. Nomor faktur di sini adalah L14-12 dengan keterangan kita beli barang kepada PT Cipta Pesona. Oke, sekarang masuk ke kolom in di sini. Ya, kolom in kita masukkan untuk yang auction kita beli 20 unit ya. Sekali lagi saya ingatkan, jika ada transaksi pembelian atau retur pembelian kita masuk ke kolom in. Oke, 20 unit di harga pembelian masih sama dengan harga pokoknya ya, 600.000. Kemudian nilai penjualannya nilai pembelian menjadi 12 juta. Oke, kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 45 unit. Kemudian kita membeli barang 20 unit, berarti bertambah persediaan menjadi 65 unit dengan harga pokok 600.000. Nilai persediaan sekarang menjadi 39 juta. Oke, lalu masuk ke transaksi tanggal 14. Kita lihat transaksi tanggal 14. Untuk transaksi tanggal 14, ya, tanggal 14 di sini ada faktur penjualan. Oke, tanggal 14 kita masukkan. Tanggal 14 nomor fakturnya adalah FPJ 12-3. Keterangannya kita jual barang kepada toko contoh di sini. Oke, penjualan kepada toko contoh. Karena penjualan kita masuk ke kolom out. Oke, karena penjualan berarti kita masuk ke kolom out di sini. Oke, untuk tanggal 14 kita jual untuk yang acucek itu sebesar 10 unit ya, kita jual 10 unit. Harga pokoknya di sini yang kita jual adalah 500.000 sehingga nilai penjualan kita menjadi 5 juta. Oke, baru kita masuk ke kolom saldonya di sini. Sebelumnya ada saldo 84 unit, dijual 10 unit sehingga sekarang menjadi 74 unit dengan harga pokok 500.000 sehingga per tanggal 14 nilai persediaan barang kita menjadi 37 juta. Oke, sekarang kita masuk ke jenis barang yang auction. Oke, tanggal 14. Oke, masih sama, nomor fakturnya pun sama. Keterangannya atau description-nya adalah penjualan kepada toko contoh. Oke, kita masuk ke kolom out ya, karena penjualan seperti tadi cara masukinya kita masukkan untuk yang auction kita jual 10 unit. Harga pokok ya barang yang kita jual adalah 600.000 ya. 600.000 sehingga nilai penjualan itu adalah 6 juta. Oke, sekarang kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo 65 unit, dijual 10 unit sehingga menjadi 55 unit. Dengan harga pokok barang penjualan di situ tadi dijual 600.000 ya. Harga pokok barang dijual tuh 600.000. Oke, di sini persediaan masih tetap ya, karena kebetulan harga pembelian dan harga pokok kita sama, jadi tidak perlu menghitung karena pasti harga pokoknya pasti sama. Oke, nilai persediaan barang dagang kita per tanggal 14 untuk yang barang yang kedua itu adalah 33 juta. Oke, sekarang kita masuk transaksi tanggal 20. Oke, yang terakhir di sini. Transaksi terakhir yaitu tanggal 20. Itu ada di dokumen transaksi nomor berapa ini? Oke, ada di dokumen transaksi nomor 23. Oke, perhatikan di sini untuk yang pertama kita jual 15 unit dan yang kedua kita jual 10 unit. Oke, itu kita masukkan untuk jenis barang yang pertama untuk yang acucek ya, tanggalnya di sini kita buat tanggal 20 karena transaksi terjadi di tanggal 20. Kemudian nomor fakturnya adalah FPJ
Strip 4 keterangannya adalah di sini karena faktur kopnya perusahaan sendiri, berarti di sini adalah penjualan secara kredit. Oke, karena penjualan kita masuk ke kolom out di sini. Oke, kita jual untuk barang yang pertama adalah 15 unit. Oke, dengan harga pokok penjualan 500.000 sehingga nilai penjualan itu sebesar 7.500.000. Oke, kita hitung saldonya. Sebelumnya ada 74 untuk persediaan barangnya, dijual 15 sehingga sekarang persediaan dagang kita menjadi 59 unit dengan harga pokok masih sama 500.000 sehingga nilai persediaan barang dagang kita menjadi 29.500.000. Oke, sekarang kita masukkan untuk yang auction untuk transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 20, kemudian nomornya masih sama, keterangannya pun sama. Oke, kita masuk ke kolom outnya di sini. Oke, untuk auction kita jual 10 unit dengan harga pokok penjualan masih sama 600.000. Jumlah penjualan di sini dapat 6 juta. Oke, sebelumnya ada 55 unit dijual 10 unit sehingga menjadi 45 unit dengan harga pokoknya di sini 600.000. Kemudian selanjutnya di sini nilai persediaan dagang kita menjadi 27 juta. Oke, saya rasa di sini karena dokumen transaksi yang mempengaruhi kartu persediaan sudah selesai atau kita sudah input semua. Oke, sehingga di sini langkah selanjutnya adalah kita akan coba rekap di sini ya. Jadi quantity ternyata jumlah airnya di sini untuk persediaan barang dagang untuk jenis yang Acocek ini didapat 59 unit dengan harga pokok 500.000 dan nilai persediaan 29.500.000. Ini kita rekap di kolom paling bawah. Inilah saldo akhir persediaan barang dagang kita untuk jenis barang yang pertama. Untuk jenis barang yang kedua, persediaan ini kita ambil dari saldo akhirnya, yaitu 45 unit dengan 600.000 dan nilainya 27 juta. Ini akan menjadi saldo akhir persediaan barang dagang kita yang akan kita gunakan untuk operasional pada tahun periode berikutnya. Seperti itu. Oke, saya rasa untuk materi kali ini bisa saya sampaikan cukup di sini. Saya rasa untuk memahaminya bisa cukup mudah. Semoga ini bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.